Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah saudara-saudara, pertemuan kali ini marilah kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam mata kuliah ilmu dakwah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah. Dakwah dari sisi pengertian, dasar hukum, dan unsur-unsur dakwah itu sendiri. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang asal katanya da'a, yad'u, dakwatan, yang artinya mengajak, memanggil, atau menyeru. Sedangkan menurut para pakar, dakwah diartikan seperti yang ditulis oleh Toha Yahya Umar, mendefinisikan dakwah itu adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Nah, sedangkan Hamzah Yaqub menjelaskan dakwah itu adalah mengajak umat manusia dengan hikmah atau kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Syekh Muhammad Abdu menjelaskan bahwa dakwah itu adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardu yang diwajibkan kepada setiap muslim. Nah, sedangkan menurut Profesor Hamka, dakwah itu adalah seruan, panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin menjelaskan bahwa dakwah itu adalah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk atau hidayah, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu beberapa pakar yang menjelaskan definisi atau arti dari dakwah itu sendiri. Maka pada intinya dapat kita katakan bahwa dakwah itu adalah sebuah proses atau kegiatan yang dalam kegiatan itu mengajak kemana? Mengajak untuk mengamalkan kebaikan atau mengajak untuk mengamalkan Islam. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang didapatkan itu tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Nah, berikutnya kita masuk kepada dasar hukum dakwah itu sendiri. Kita ketahui bahwa dakwah ini adalah merupakan salah satu ajaran dari Islam itu sendiri, maka dasar hukum dakwah itu adalah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Maka banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya perintah dakwah ini, seperti yang kita kemukakan pada kesempatan kali ini yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat munkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, berikutnya yang terdapat dalam surah Anhal ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dianya maha mengetahui
terhadap siapa yang tersesat di jalannya, dan Dia Maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara tentang dakwah ini, seperti dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, begitu juga tidak hanya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang dakwah ini, juga banyak hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika ad'aful iman. Dan apabila kamu melihat kemungkaran dengan mata kepalamu sendiri, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Jika kamu tidak sanggup mencegah kemungkaran dengan tangan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Jika tidak sanggup mencegah kemungkaran dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu. Mencegah kemungkaran dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur dakwah. Pertama, unsur dakwah itu adalah dai. Apa yang dikatakan dengan dai itu? Siapakah dai itu? Dai itu adalah orang yang mengajak orang kepada kebajikan, orang yang mencegah orang dari kemungkaran. Itulah yang dikatakan dengan dai. Maka siapakah pelakunya? Banyak pelakunya. Pelaku yang bertindak sebagai dai itu mulai dari para nabi dan rasul Allah. Banyak sejarah dalam Al-Quran kita temukan para nabi dan rasul yang berdakwah kepada kaumnya, berarti mereka itu adalah dai. Termasuk juga Rasulullah SAW. Beliau mengajak umatnya kepada kebajikan, mengajak umatnya untuk mengamalkan Islam, mengajak umatnya untuk masuk ke dalam Islam. Maka berarti Rasulullah SAW itu sendiri adalah dai. Berikutnya, para sahabat juga melakukan dai, melakukan dakwah ini. Mereka mengajak orang-orang untuk menganut agama Islam, mengamalkan ajaran Islam. Nah, sampai berikutnya diwariskan pekerjaan ini kepada para ulama, para mubaligh, ustadz dan ustazah. Maka beruntunglah para ustadz dan ustazah sekarang, dia mewarisi pekerjaan yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul, pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya unsur-unsur dakwah itu adalah mad'u, atau yang kita kenal dengan objek dakwah. Siapakah objek dakwah itu? Nah, ternyata objek dakwah itu adalah sasaran dakwah kita itu. Kepada siapa dakwah itu kita sampaikan. Nah, siapakah mereka? Ya jelas, kafatan linnas, yaitu manusia secara keseluruhan. Namun para pakar menjelaskan bahwa manusia itu terbagi ke dalam berbagai macam kelompok. Mulai dari kelompok umur, ada yang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Dari status pekerjaan, ada yang pengangguran, ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang buruh dan segala macamnya. Dari sisi background pendidikannya, ada yang masyarakat awam dan ada masyarakat yang berpendidikan. Nah, pada prinsipnya inilah yang dikatakan dengan mad'u atau objek dakwah itu sendiri, yaitu kepada siapa dakwah itu disampaikan. Nah, pada prinsipnya kepada umat manusia keseluruhan. Nah, berikutnya unsur yang ketiga yaitu maddah atau materi dakwah. Apa pesan yang ingin kita sampaikan? Apa materi yang ingin kita sampaikan? Itulah yang dikatakan dengan maddah atau materi dakwah itu. Nah, sebagai ajaran Islam yang mengandung kebajikan, maka yang menjadi pesan dakwah atau materi dakwah itu adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, pada prinsipnya Al-Quran dan hadis itu dikategorikan ke dalam 3 macam kelompok. Yang pertama, yang membahas tentang akidah.
tauhid atau keimanan. Yang kedua yang membahas tentang syariah atau ibadah. Dan yang ketiga yang berbicara tentang akhlak atau muamalah. Nah, inilah materi dakwah itu. Rangkuman dari Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang tauhid, keimanan, atau kepercayaan atau keyakinan, yang berbicara tentang hukum, ibadah, dan yang berbicara tentang akhlak atau muamalah. Nah, berikutnya unsur-unsur dakwah yang keempat yaitu tarekah atau metode. Nah, metode adalah jalan atau cara yang digunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan materi kepada mad'u agar materi itu bisa diterima dengan baik oleh si objek dakwah itu sendiri. Nah, apa metode yang bisa dipakai? Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nahl 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Tuhan engkau dengan cara bijaksana. Jadi metode yang pertama itu adalah metode bijaksana. Seorang dai dia harus bisa menempatkan dirinya. Dia harus bisa kapan dia harus ngomong, kapan dia harus bicara. Apa yang harus dia sampaikan harus sesuai dengan kadar kemampuan mad'u yang menerima pesan itu sendiri. Nah, berikutnya mau'izatil hasanah, pembelajaran yang baik. Dia menjelaskan tanpa harus menggurui. Dia memberitahu tanpa harus menghakimi. Nah, inilah pembelajaran yang baik. Nah, berikutnya wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang bijaksana. Nah, jika tidak sesuai, tidak sependapat, tidak sepemahaman dengan kita, maka jangan kita hakimi mereka, tapi bantah, debat mereka, berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik. Ini Al-Quran menjelaskan, dan inilah yang menjadi metode dakwah. Baik, berikutnya kita lanjutkan kepada unsur-unsur dakwah yang kelima, yaitu media atau wasilah. Media atau wasilah yang kita kenal dengan alat atau perantara yang bisa menyampaikan pesan dari seorang dai kepada mad'u. Kalau di zaman klasik kita kenal wasilah itu hanya dua. Yang pertama face to face, langsung bertemu antara dai dengan mad'unya. Yang berikutnya bil kitabah, yaitu melalui surat, melalui tulisan. Hari ini itu masih kita gunakan. Ada yang bentuknya face to face, seorang dai menyampaikan dakwahnya di mimbar, bertemu langsung dengan audiensnya. Ada juga bil kitabah, menulis buku, menulis buletin, selebaran yang pada akhirnya dibaca oleh orang banyak. Dan itu merupakan media dakwah. Tapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hari ini menjelaskan kepada kita bahwa media dakwah itu juga ikut berkembang. Sekarang dakwah juga bisa melalui radio, live streaming, YouTube, media sosial lainnya. Dan itu bisa kita kembangkan untuk menjadi media dakwah. Baik saudara-saudara, berikutnya kita lanjutkan unsur dakwah yang terakhir, yaitu atsar atau efek. Atsar atau efek adalah hasil terakhir dari proses dakwah itu sendiri. Ketika dai sudah menyampaikan materi kepada mad'unya, diterima dengan baik melalui metode yang baik, menggunakan media yang baik, akhirnya mad'u ini berkesan pesan yang disampaikan oleh dai tadi, berubah dia. Mau dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh dai itu. Nah, itulah yang dikatakan dengan efek dakwah itu. Jadi hasil dari dakwah itu, itulah efeknya. Mad'u itu berubah, mau mengamalkan ajaran agama. Nah, itu yang dikatakan dengan efek dakwah itu. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.